Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sinautek. Pada video kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 11 sesuai dengan kurikulum Merdeka. Bab yang kedua yaitu bukti beriman, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutup aib orang lain. Pembahasan materi pada bab ini ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama yaitu memenuhi janji. Kemudian yang kedua, mensyukuri nikmat. Yang ketiga, memelihara lisan. Dan yang keempat, menutup aib orang lain. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, memenuhi janji. Padanan kata janji dalam bahasa Arab adalah akad. Melalui kata ini muncul kata yang sering kita dengar, yakni akad, akidah, atau akad nikah. Menurut bahasa, akad berarti perjanjian atau ikatan yang kuat. Jadi memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Itu sebabnya jika dikaitkan dengan makna bahasa, maka janji itu harus ditepati dan dipenuhi. Jenis-jenis janji. Yang pertama, janji kepada Allah. Kemudian yang kedua, janji kepada sesama manusia. Janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min dhuhurihim dhurriyyatahum ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha khafilin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ayat ini dengan jelas menyampaikan bahwa setiap manusia saat berada di alam ruh atau rahim sudah menyampaikan janji setia untuk bertauhid dan menjalani hidup di dunia yang didasari fitrah, karena fitrah itu sebenarnya jati diri manusia. Janji kepada sesama manusia. Janji kepada sesama manusia adalah janji-janji yang sudah dibuat dan disepakati, baik sebagai pribadi maupun dengan lembaga atau pihak lain. Melalui janji-janji inilah reputasi dan nama baik dipertaruhkan. Sekali atau beberapa kali janji tidak ditepati, maka akan menanggung sendiri akibatnya. Sulit sekali menumbuhkan kepercayaan jika orang atau pihak lain sudah pernah dicederai atau dilukai akibat janji yang tidak ditepati. Manfaat memenuhi janji. Ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu mendapatkan predikat sebagai muttaqin dan menjadi sebab tergapainya sifat muttaqin sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 76. Kemudian yang kedua, menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan dan ketentraman serta jauh adanya konflik dan perselisihan. Manfaat yang ketiga, menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari mengambil hak orang lain, baik dari pihak muslim ataupun non-muslim. Kemudian yang keempat, dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkannya ke dalam surga. Materi yang kedua yaitu mensyukuri nikmat. Syukur menurut bahasa berarti membuka atau menampakkan. Adapun lawan kata dari syukur adalah kufur, yang berarti menutup dan menyembunyikan. Adapun kata nikmat menurut bahasa adalah pemberian, anugerah, kebaikan, dan kesenangan yang diberikan manusia, baik berupa rezeki, harta, keluarga, maupun yang lain.
Mensyukuri nikmat berarti berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Caranya adalah dengan menggunakan segala nikmat tersebut sesuai dengan tujuan nikmat itu diberikan. Perwujudan rasa syukur. Pribadi yang bersyukur kepada Allah ditandai dengan kepuasan hati atas segala nikmat yang diterima. Dilanjutkan dengan lisan yang selalu mengucapkan syukur, misalnya banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillah. Kemudian nikmat tersebut diwujudkan dan difungsikan oleh anggota tubuhnya dalam ketaatan hanya kepada Allah. Imam Al-Ghazali membagi syukur itu menjadi 3 bagian, yaitu ilmu, hal, dan amal. Melalui ilmunya seseorang menyadari bahwa segala nikmat yang diterima itu semata-mata berasal dari Allah. Keadaannya menyatakan kegembiraan. Selanjutnya amal perbuatannya sesuai dan sejalan dengan fungsi nikmat tersebut diberikan. Ada beberapa keuntungan orang-orang yang bersyukur, yaitu yang pertama jauh lebih produktif, kemudian yang kedua lebih bahagia dan optimis, dan yang ketiga manfaat syukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Materi yang ketiga yaitu memelihara lisan. Penggunaan lisan yang tidak terjaga menjadikan perang yang menimbulkan korban jiwa, mulai dari hitungan yang kecil sampai mencapai ribuan, bahkan jutaan. Sebaliknya melalui lisan juga muncul berbagai macam kedamaian, kesejukan, cinta dan harapan yang tersemai di lubuk jiwa untuk satuan, puluhan, ribuan, jutaan bahkan miliaran umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Rawahul Bukhari. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik, atau jika tidak mampu, maka diamlah." Selanjutnya tentang fitnah, ghibah, dan buhtan. Penggunaan lisan yang tidak pada tempatnya akan mengakibatkan 3 hal, yaitu fitnah, ghibah, dan buhtan, yang menjerumuskan diri sendiri, pihak lain, bahkan sampai level negara dan dunia. Fitnah. Dalam Al-Quran, fitnah memiliki beberapa arti, antara lain cobaan, ujian, musibah, dan ada juga yang berarti siksa di akhirat. Sedangkan fitnah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Kemudian ghibah dan buhtan. Ghibah adalah membicarakan orang lain yang tidak hadir, sesuatu yang tidak disenanganinya. Jika yang dibicarakan itu keburukan orang yang disebut tidak disandang oleh orang yang bersangkutan, maka itulah yang dinamakan dengan buhtan atau bohong besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atadruna mal ghibatu? Qalu, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala, dzikruka akhaka bima yakrahu. Qila, afra'aita in kana fi akhi ma aqulu? Qala, in kana fihi ma taqulu faqad ikhtabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahatta." Rawahu Muslim. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih tahu." Rasul menjawab, "Kamu menyebut saudaramu sesuatu yang tidak disukainya." Lalu para sahabat bertanya, "Bagaimana jika yang disebutkan itu benar?" Kemudian Rasul bersabda, "Jika yang disebutkan itu benar, maka kamu telah melakukan ghibah atau membicarakan aib orang. Dan sekiranya yang disebutkan itu tidak benar, maka engkau telah melakukan buhtan atau kebohongan." Ada beberapa petunjuk untuk menjaga lisan. Yang pertama, menjauhi kebiasaan berkata bohong dan tidak bermanfaat. Jangan pula berbicara yang berlebihan. Yang kedua,
Menjauhi pembicaraan yang batil, kotor, dan jorok. Yang ketiga, jangan berbicara dusta atau palsu. Keempat, jangan gunakan lisanmu untuk menggunjing. 5. Jangan berkata kasar. Jauhi pula melakukan celaan dan melaknat orang lain. Kemudian yang keenam, jangan mengadu domba dan jangan pula mudah marah. Serta yang ketujuh, jawablah panggilan orang tua dengan sopan dan santun, serta jauhi banyak berbantah-bantahan. Materi yang keempat yaitu menutup aib orang lain. Aib adalah celah, cacat, nista, noda, perilaku hina, atau ada juga yang bermakna kiasan, yaitu arang di muka. Begitu beratnya keburukan akibat yang dibuka, maka siapapun jika mengetahui aib maka hendaklah menutupi dan menyimpan rapat-rapat aib tersebut. Jangan sampai malah disebar ke khalayak ramai. Tidak ada satupun manusia yang ingin aibnya dibuka. Aib adalah keburukan yang bersifat rahasia. Disebabkan sifatnya yang rahasia, biasanya hanya diketahui oleh orang yang bersangkutan atau beberapa orang tertentu. Ada macam-macam aib. Yang pertama, aib zahir, yaitu aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir jika diperhatikan betul. Misalnya cacat pada barang-barang perdagangan. Kemudian aib yang kedua yaitu aib yang tersembunyi. Merupakan aib yang tidak nampak karena disembunyikan, tidak terlihat meski sudah diperlihatkan betul-betul. Selanjutnya tentang aib dan media sosial. Di antara penyalahgunaan teknologi adalah orang begitu mudah membuka aib orang lain. Saat ini orang begitu mudah tumbang nama baik dan martabatnya dari penyalahgunaan media sosial, baik di WhatsApp, Twitter, Instagram maupun Facebook, Telegram, bahkan blog. Aib itu harus ditutupi, jangan mudah menggerakkan jari yang dikaitkan dengan media sosial. Teliti dan selektiflah dalam menerima informasi. Jika itu benar, maka boleh di-share. Dan sebaliknya jika tidak benar, maka sebaiknya jangan di-share. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man satara ala muslimin satarahullahu fid dunya wal akhirah. Rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Itulah materi tentang bab 2 untuk kelas 11 sesuai dengan kurikulum merdeka, yaitu tentang bukti iman. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk update materi selanjutnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.